Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra JC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa, kita kembali bersua meskipun hanya lewat udara, tapi sungguh tidak mengurangi kebersamaan kita. Dan tentunya mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada kesempatan pagi masih mengizinkan kita menuntut ilmu, serta tentunya di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di program pagi hari ini. Kita rahmati Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, ikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah hari kurban yang terbaik, Ustaz. Ya. Dan tentu mungkin ada beberapa hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ustaz Kiki yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini sudah hadir bersama kita. Dan tentunya mungkin kita sapa dulu Ustaz kita yang di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz tadi sehat juga ya? Alhamdulillah Ustaz. Nampaknya makin cerah Ustaz wajah. Waduh, alhamdulillah. Insyaallah. Doa kita. Amin amin insyaallah. Sekaligus membahas berkurban di tengah pandemi, kiranya seperti apa yang harus kita lakukan, seperti apa cara-cara yang harus kita kerjakan agar tentunya Idul Adha atau berkurban ini tidak berhenti dan terus ada meskipun di tengah pandemi. Baik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah baftah lana bi fathil arifin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Bobi, mitra JC yang saya hormati, saya muliakan. Ini tahun 2020 adalah tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sama-sama merasakan Ustaz Bobi, ya pandemi ini luar biasa, COVID-19 sudah mengglobal, ya artinya sudah masuk ke wilayah kita, bahkan di tingkat sekarang ini. Kalau Jakarta ini sudah zona merahnya luar biasa. Hanya ada 2 kelurahan aja yang belum. Ada 2 kelurahan belum, ya. Masya Allah ya. Ya, itu adanya di Pulau Harapan, Pulau Seribu. Itu belum ya, Ustaz? Dengan kelurahan Roa Malaka. Roa Malaka itu daerah Jakarta Barat. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa ini adalah ujian buat kita gitu. Ibadah yang seharusnya bisa kita lakukan, banyak yang nyaris tidak bisa kita lakukan secara sempurna, bahkan nyaris juga nggak ada yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya ibadah haji nih. Ustaz Bobi ini kan sudah nggak bisa tahun ini berangkat jamaah haji dari Indonesia. Ya. Itu artinya ada ibadah yang tidak bisa dilaksanakan. Pasti Idul Adha ini Ustaz ya? Ya, di tahun 2020 ini. Nah, apalagi sekarang sudah mendekati Idul Adha ya, masuk Zulhijjah, ada ibadah namanya Idul Adha, memotong hewan kurban. Ya ini cukup risikonya lumayan tinggi ya. Kalau bicara cukup, yang mungkin cukup tinggi maksudnya risikonya. Karena apa? Kita sedang berada di dalam suasana pandemi COVID-19. Ada virus yang menyebar dari mana? Dari manusia ke manusia. Manusia yang mengidap virus COVID-19 ini, corona ini, dialah penyebar ke orang lain. Sekarang ada makhluk lain di luar manusia, yaitu hewan kurban. Nah, jangan dikira hewan kurban tidak punya potensi penyebar penyakit. Oh, berarti punya, Ustaz ya? Iya. Organisasi dunia, kesehatan dunia, WHO, World Health Organization, itu menyatakan bahwa 61% penyakit manusia itu dari zoonosis. Apa itu zoonosis? Nyebarnya dari hewan ke manusia. Jadi 61% ya penyakit manusia yang kita hidup sekarang nih, sakit manusia ini, itu adalah zoonosis. Nyebarnya dari hewan ke manusia. Dan 75 penyakit baru manusia yang muncul di abad ini, yang terakhir nih, Ustaz Bobi, itu zoonosis.
Jadi penyakit baru ini, penyakit baru yang manusia idap, itu zoonosis. Penyebarannya dari hewan ke manusia, baik itu dalam bentuk bakteri, parasit, virus, gitu. Nah, kita berhadapan dengan hewan kurban yang rentan dengan penyakit. Apa kalau hewan kurban penyakitnya? Sapi, TBC sapi. Kambing, antraks. Nah, zoonosis. Jadi kita akan berhadapan satu dengan virus corona, COVID-19, kedua dengan zoonosis. Hewan yang membawa penyakit. Ini bisa double ini penyakitnya. Bisa kena antraks sekaligus kena COVID-19. Saya kena TBC sapi. Jadi dan penyakit hewan lain yang belum terdeteksi. Khawatir juga terjadi mutasi virus itu ya. Artinya COVID-19 bisa jadi diidap oleh hewan COVID-19. Jadi jangan sampai lalai karena mungkin udah jenuh kali, udah capek, aduh jenuh, akhirnya mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Ini harus diwaspadai dan karena sudah ada tren kenaikan lagi di Jakarta, ya penderita ini positif COVID-19, ini harus ketat lagi kita sekarang. Artinya apa? Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, DKPKP Provinsi di Jakarta sudah memberikan saran. Bagi yang zona merah di Jakarta itu yang padat penduduk, maka penyembelihan hewan kurban dilakukan di RPH, rumah potong hewan. Gitu. Tidak boleh motong sendiri. Kalau misalkan zonanya merah, nah, zona merah. Sekarang cek aja mana daerah Jakarta yang nggak zona merah. Hanya ada 2 kelurahan tadi saya sebut. Gimana? Pulau Harapan, Pulau Seribu, sama artinya apa? Untuk JC lah, mitra JC. JC ini adanya di Kelurahan Tugu Utara. Nah, ini masuk zona merah. Nah, dan apakah Tugu Utara nggak padat penduduk? Padat penduduk. Maka penyembelihannya dilakukan di RPH, rumah potong hewan. Nah, ini juga sudah ada pergubnya bahwa ya pergub 2020 itu beberapa pergub keluar. Pengadaan hewan kurban juga nggak bisa sembarangan. Ya harus ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Lalu kemudian penjualnya harus pakai itu surat izin keluar masuk, mengajukan pengajuannya ke dinas terkait penjualan hewan. Jadi kita nggak akan lihat lagi suasana seperti tahun lalu mitra JEC. Jadi nggak akan ketemuin orang-orang yang menjual hewan kurban di pinggir jalan, di tempat penampungan yang masyarakat bisa melihat. Karena itu mengumpulkan kerumunan. Kerumunan itu kan kita nggak tahu siapa yang bawa virus COVID-19. Jadi bisa dikatakan hari ini kita ketika menuju hewan kurban, ketika yang biasa jalan sapi di pinggir jalan bukan di tengah jalan untuk dijual ya. Itu udah nggak bisa lagi. Karena itu rentan mengundang kerumunan, membawa penyebaran COVID-19 itu. Jadi sudah jelas kan Bobi bisa lihat. Kalau misalnya tahun lalu kan setengah bulan sebelum, sekarang kita lihat ada nggak yang jual? Belum terlihat. Kayaknya nggak akan terlihat karena emang nggak boleh. Itu bentangan untuk memantau adanya penampungan penjualan hewan kurban dadakan. Ya memang musim muncul sekarang karena memang ini sudah ada pergub dan juga ini ada protokol kesehatan COVID-19 itu yang membuat suasana itu kan karena emang sangat rentan tadi ya penyebaran penyakitnya itu. Jadi sih. Nah, kalau untuk ya syariatnya seperti biasa. Kalau kita mau korban gimana syariatnya? Ya, kita beli aja hewan kurbannya. Ada mengelola kurban seperti lembaga zakat ya. Saya nggak usah sebut lembaga zakatnya apa. Lembaga zakat itu ada beberapa yang memang sudah dari dulu menerima dana untuk
dibelikan hewan kurban. Dan mereka nyebarnya bukan hanya di satu titik, bahkan sebarannya sampai seluruh Indonesia. Jadi masyarakat diberikan paket harganya, mau korban apa nih gitu. Nah, ya kan nanti mereka yang belikan, mereka yang potong gitu. Lebih aman gitu. Jadi solusi untuk masyarakat yang mau berkurban kan biasanya setiap tahun tuh bisa di pinggir jalan ya. Mungkin apa yang bisa dilakukan saat ketika masyarakat belinya kemana nih? Ya lebih aman kayak JC kan sudah keluarkan harga apa namanya produk hewan kurban yang biasa bisa beli untuk hewan kurbannya gitu. Yaitu kerjasama dengan rumah zakat yang saya dengar ya, saya baca flyer itu JC dengan rumah zakat kerjasama aja sudah keluar tuh rilis harganya. Jadi masyarakat bisa berkorban, tetap bisa berkorban mitra JC, tetap cuman tidak bisa istilahnya melihat langsung hewan kurban dipotong di JC, itu kerjasama dengan pihak lain. JC dengan rumah zakat kerjasamanya. Jadi tetap JC menerima penyelenggaraan hewan kurban, tapi yang terima dananya, gitu, uangnya, yang kemudian dikonversi ke hewan kurban yang sesuai harga dari mudhahi ya, pengkurban ya, yang menyerahkan uangnya. Misalnya kambing paket apa nih? Ada paket-paketnya tuh. Jadi itu akadnya. Jadi sudah modalnya begitu untuk menghindari ya keamanan daripada penyelenggaraan kurban. Jadi tidak ada pembatalan. Beda dengan haji ya. Nah, kita tidak bisa haji dari Indonesia ke sana. Itu jelas tidak bisa dipaksakan apapun, nggak bisa berangkat. Kalau kurban tetap bisa dilaksanakan, tapi caranya yang berbeda. Tetap. Jadi JSC jangan dikira karena COVID-19 nggak ada kurban sama sekali, enggak. Tetap ada penyelenggaraan kurban, tapi tidak langsung dipotong di tempat ya dari tempat yang kita mau. Misalnya saya ingin kurban di JSC, kan maunya di JSC, itu JSC tidak bisa lagi tahun ini aja nih. Nggak tahu tahun depan nih kalau pandemi berakhir, insya Allah ya. Tapi kita udah bersama-sama untuk JSC. Semoga ini cepat berlalu tahun depan sehingga bisa normal lagi. Kita bisa sama menyaksikan hewan kurban dipotong di JSC, karena JSC punya tempat yang cukup bagus, Ustaz Bobi, di Plaza Kurban tuh ya. Gitu. Nah, Ustaz mungkin juga menjadi informasi buat mitra JSC bahwasannya ketika kita tidak menemukan kambing di pinggir jalan atau sapi-sapi di pinggir jalan, otomatis kan berarti opsi dari bagi mereka yang ingin berkurban adalah membeli hewan kurban melalui lembaga-lembaga yang sudah nyalurkan aja ya, yang sudah biasa menangani zakat dengan menerima uangnya, dan mereka yang belikan dan mereka yang menyelenggarakan. Gitu. Nah, mitra JSC dalam hal ini juga tadi seperti telah disampaikan oleh saat dalam hal ini menyediakan hewan kurban ya Ustaz ya? Hewan kurban. Untuk nanti akan ibadah kurban tetap ada, tapi tentunya tetap ada. Sholat ya, protokol kesehatan COVID-19 tetap semuanya terselenggara. Yang nggak ada itu haji aja tahun ini. Nah, tadi kan juga Ustaz Riki menyebut tentang zona merah. Hanya ada 2 zona yang hijau. Roa Malaka. Dan zona-zona merah tidak boleh mengadakan pemotongan kurban. Iya, dari tidak boleh menerima hewan kurban secara fisik, yang menerima uangnya itu pun masjid harus potongnya di RPH di zona merah ya. Berarti di masjid-masjid tidak boleh pemotongan ya, bukan tidak boleh ada pemotongan. Untuk tahun depan sudah pandeminya berakhir itu ya. Amin ya. Ini menjadi sebuah informasi juga buat mitra JSC bahwasanya ya biasanya kan kita suka ngumpul di saat kalau misalnya ada pemotongan gitu kan. Nah, ini harus kita garis bawahi buat mitra JSC juga yang belum tahu infonya. Nggak boleh. Karena terakhir dengar boleh, cuma memang harus dengan protokol kesehatan. Yang ini yang zona merah pada penduduk tuh dipindahkan ke RPH. Jadi yang zona merah pada penduduk dipindahkan ke RPH gitu.
Jadi setiap masjid tidak boleh menerima kurban, tapi boleh menerima uang kurban. Kalau ada yang terima, Kalau itu berarti sudah zona hijau. sudah. Iya, iya. Artinya kalau dia melaksanakan, ini kan ada ini Menteri membuat edaran boleh potong hewan dengan protokol kesehatan. Iya, tapi itu kan di Indonesia luas. Menteri Agama itu kan buat edaran bukan hanya buat Jakarta. Jakarta punya sendiri juga aturan yang kemudian melihat dari situasi kondisi yang ada kan bisa berbeda. Jadi soal edaran Menteri Agama itu tentang penyelenggaraan kurban dengan protokol kesehatan COVID-19 itu untuk seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kan juga ada yang zonanya hijau. Tapi itu pun harus dengan protokol kesehatan COVID-19, Ustaz Bobi. Itu di buku JEC, Mitra JEC, Jakarta Islamic Center sudah punya buku yang akan diedarkan di launching beberapa hari lagi kalau tidak salah nih, Ustaz Bobi. Tentang kurban di tengah pandemi, judul bukunya itu. Itu bagus sih. Jadi untuk panduannya bukan hanya untuk warga Jakarta, Mitra JEC, tapi bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang daerahnya itu zona hijau. Di zona hijau pun bukan berarti motongnya itu hewan kurban atau pengadaan hewan kurban nggak pakai protokol kesehatan COVID-19, tetap walaupun zona hijau, tetap dia pakai protokol kesehatan COVID-19. Apa dalam protokol ini untuk kurban? Satu, misalnya, tentu hewan kurbannya harus sehat, ya kan, dan memenuhi syarat syariat, gitu. Untuk domba kan setahun umurnya, kalau syariat ya, dan giginya 2 tanggal. Kalau kambing 2 tahun. Kalau sapi dia sama modelnya itu sesuai dengan umur ya, umurnya. Nah, ini harus pahami. Kemudian setelah hewannya sehat, pemotongnya juga sehat juga. Gitu. Harus bisa ikutin protokol. Misalnya pakai masker, tetap jaga jarak. Lalu alat-alatnya steril, diinspektan dulu, Ustaz Bobi, gitu. Nah, pakai masker lah selama dia pemotongan. Kalau di buku kurban pandemi JC itu jelas ya, memakai namanya itu metode, kita mengadopsi metode atau sistem, sebagian sistem dari Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Hazard Analysis HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Apa itu? Penyembelihan yang memang betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, higienitas, kesehatannya itu. Jadi yang memotong itu bukan hanya pakai masker, sebab sarung tangan. Karena dari sisi tinjauan kesehatan di tangan ini, telapak tangan itu banyak mengandung bakteri nih. Lalu pakai tutup kepala, sebab kayak tutup kepala operasi itu, dipakai tuh kepalanya, gitu. Nah dipakai, lalu pakai sepatu boot, karena kaki juga bisa darah gitu. Ya. Penyebaran kuman. Jadi di JEC sudah diterapkan sejak tahun 2010 itu. Jadi kita lihat JEC contoh dari masjid yang mengadakan penyelenggaraan kurban dengan mengadopsi sebagian daripada sistem HACCP. Nah, di tengah pandemi sistem ini menjadi penting untuk diterapkan, dilakukan. Jadi sebenarnya JEC sudah melaksanakan ini diperketat, tapi karena JEC sudah masuk posisinya ada zona merah, potensi kerumunannya sangat tinggi, penyebaran sangat tinggi, maka JEC pun bersama dengan pihak lain, cuma zakat. Nah, cuma bagi mitra JEC yang punya saudara di kampung, di luar Jakarta, yang ada di daerah zona hijau di luar Jakarta ya, mungkin ada di daerah-daerah Jakarta kayak Bekasi, mungkin ada Bekasi tapi ya lumayan juga zona merah juga. Yang zona hijau tetap dalam penyelenggaraan kurbannya memakai protokol kesehatan COVID-19. Yang dilihat adalah hewan kurbannya, kemudian penyelenggaraan pelakunya dari sejak pemeliharaannya, dari pemotongannya, pencacahannya, sampai packagingnya, kemasannya, mengemas itu semuanya pakai protokol kesehatan COVID-19. Semuanya pakai masker, ya, pakai kalau bisa sarung tangan, pakai HACCP ya, topi operasi, pakai sepatu boot,
Ya, jaga jarak. Perlengkapannya harus disinfektan dulu, gitu. Ya, terutama yang terlibat penyelenggaranya memang sudah, kalau bisa sudah ada ikut rapid test. Pemotongan yang motong semuanya dari sejak panitianya, penerimanya, pemotongnya, pecacahnya, pengemasnya, ya itu semuanya kalau bisa itu bukan syarat, Sat. Apa kalau bisa aja? Pakai rapid test. Sudah ada bukti ada rapid testnya itu. Mereka adalah orang yang sudah positif ya. Artinya gini, sehat, negatif COVID-19. Sama ketika juga masuk, kalau pakai protokol kesehatan COVID-19 ya diperiksa suhu badannya. Gitu. Dan masyarakat juga diharapkan tidak ada yang banyak ikut melihat itu, kecuali mungkin pekurban yang mudohinya yang menyaksikan. Itu pun kalau bisa jangan juga gitu. Kalau menyaksikan dia harus tadi dicek suhu badannya, sama juga pakai masker juga, itu menjaga jarak gitu. Ini mau nggak mau seperti itu. Sekali lagi itu Mitra JC semoga bisa memaklumi ya, memahami ini dalam konteks bagaimana kita tetap berkorban namun kita sehat gitu ya. Jangan sampai karena berkorban jadi klaster baru daripada COVID-19. Misalnya nih JC atau tempat-tempat Mitra JC buat acara korban jadi klaster baru. Nah, ini kan jadi fitnah buat agama ya. Itu jadi syiar. Jadi tentunya ini menjadi catatan penting juga buat Mitra JC dan kita semua ya Pak Ustadz ya. Bahwasanya memang ya kita ibadah kurban tetap ada, tapi tentunya dilakukan di rumah pemotongan hewan. Kalau untuk yang zona merah pada penduduk Jakarta. Pada penduduk Jakarta ya, otomatis. Tadi kan Ustadz Kiki bukan memang Jakarta ini kebanyakan merah. Ya, kan? Kecuali 2 kelurahan tadi. Kecuali 2 kelurahan. Pulau Harapan sono, Pulau Seribu. Jadi kita harus nyebrang dulu nih. Sama yang di Ruang Malaka. Tapi kan gimana satu? Iya, jadi yang bisa kita simpulkan adalah memang buat kaum muslimin dimanapun berada, tentunya yang ingin berkurban nggak ada pilihan lain ya mungkin untuk sementara ini untuk berkurban di lembaga-lembaga yang tentunya bekerja sama dengan menjaga diri memakai protokol kesehatan COVID-19. Cuman tadi gini, saya tadi lewat nih mau kemari, kok ada kambing 2 gitu. Wah, ini Mitra JC kalau sudah ada tetangga di tempat Mitra JC itu ada yang sudah ada hewan kurban, udah nggak bisa lagi dibalikin, ya sudah, tolong koordinasi dengan pihak kelurahan ini, jangan-jangan nyeplos di kambingnya ini. Iya, soalnya sih kemarin juga saya sempat, kalau kata Ustadz kan nggak boleh. Iya, ada beberapa yang ternyata masih ada di pinggir jalan itu di daerah Jakarta Timur. Iya, ya itu kan tergantung daripada kepatuhan daripada lingkungan masing-masing. Tapi kalau tetap udah seperti itu kan mau nggak mau dipotong di tempat ya. Susah juga kan. Ya kalau itu apakah nggak ada ini hukuman segala macam punishment buat mereka-mereka yang melanggar aturan? Ya itu tergantung dari petugas terkait ya, aparat terkait pemerintah di tempat masing-masing gitu. Ini kan DKPKP udah mengatakan seperti itu. Tapi kalau ternyata memang masyarakatnya sudah pengen ada yang sudah begitu, udah nggak bisa lagi kita tahan-tahan juga karena sudah ada kambingnya, hewan kurbannya ya. Kambing ya, bukan sapi. Sapi nggak kelihatan. Ada sapi, sapi juga ya. Sapi ada sampai gede-gede. Ya, sapi juga ada sampai ya. Udah dipotong di situ dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Saya juga tadi, waduh ini pasti potong sini. Tapi itu kita yang tahu di Mitra JC harus diingatkan kepada mereka itu pakai protokol kesehatan COVID-19. Khawatir ini akan menjadi kluster baru. Jadi kalau misalkan gini saat ada larangan ini kembali pada masyarakat, kalau misalkan udah ada yang beli nih, ditaruh di rumah, itu bagaimana saat diserahkan ke lembaga kayak kan biasa kan kalau kita kurban diserahkan ke masjid. Nah itu bagaimana bagi mereka yang sudah beli hewan kurban, apakah dipotong sendiri atau diserahkan ke rumah pemotongan hewan tadi? Ya sebaiknya itu serahkan ke RPH, rumah pemotongan hewan sebaiknya. Tapi kalau ternyata dipotong situ juga ya sudah, tanggung jawab daripada lingkungan masing-masing ya, dari aparatnya masing-masing di tempat ya, dari pengurus RT-nya, pengurus atau panitia kurbannya itu yang tanggung jawab. Dan
Mitra JC kalau ada tempat antum semua kayak begitu ada ya, sementara zona merah dan padat penduduk ya harus berani mendakwahkan protokol kesehatan COVID-19 dalam penyelenggaraan kurban. Demikian Ustaz Bobi, semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi tentunya catatan buat kita semua Mitra JC. Dan tadi kan kita menyinggung RPH mulu nih, Sat. Ya, kalau misalkan untuk di Jakarta Utara sendiri, RPH yang bisa kita kunjungi untuk dijadikan tempat pemotongan hewan, ya, itu di mana, Sat? Di utara tuh di RPH Cakung. Ya. Cakung itu masuknya timur ya, tapi Cakung itu. Nah, tapi ada RPH juga swasta. Nanti bisa dicek di Google, Mitra JC, daftar RPH, baik yang milik pemerintah maupun swasta. Ada swasta juga yang memang mereka bergerak di industri pengadaan daging ya, untuk konsumsi masyarakat, dan mereka punya tempat potong hewannya, itu bisa juga masyarakat titipkan ke sana untuk dipotong. Bukan apa-apa, Mitra JC ini menyangkut kesehatan ya. Jadi tadi saya mengawali, ingat ini rawan sekali karena lagi-lagi menghadirkan makhluk lain di luar manusia. Karena aja antar manusia aja udah terancam kita dengan penyebaran virus COVID-19. Antar manusia sekarang hadir makhluk lain, yaitu hewan yang kita nggak tahu itu bawa penyakit apa. Yang jelas gini, Ustaz Bobi, zoonosis, penyakit hewan itu sebagian itu hewannya nggak apa-apa. Hewannya sehat, tapi dia bawa penyakit. Coba bawa kuman. Bawa kuman. Meskipun dia sehat, Ustaz. Meskipun dia sehat, dianya nggak apa-apa manusianya. Yang jelas karena itu zoonosis ada begitu. Hati-hati ya, model COVID-19 dari apa? Sudah ada riset kan? Paham, kita tahu semuanya Mitra JC dari kelelawar. Kelelawarnya nggak apa-apa. Kelelawarnya sehat. Itu jadi tipe zoonosis itu ada yang seperti itu. Dari kajian-kajian yang saya baca ya tentang ini. Itu Ustaz Bobi. Jadi memang nggak ada pilihan lain nih buat kita semua Mitra JC. Karena kan kaum muslimin kan memang giroh untuk berkurbannya luar biasa, Ustaz. Mas ini sendiri gitu kan. Tapi bukan kurban ini kan gitu. Ini aja haji ke Baitullah yang wajib bila mampu aja enggak dibatalkan untuk tahun ini. Ini sunnah muakkad, jangan terlalu dipaksakan itu. Dipaksakan begini. Kita ingin lazimnya motong sendiri di tempat sendiri langsung. Jangan dipaksakan. Karena ternyata risiko lebih besar untuk tersebarnya. Hindari itu. Gitu. Hindari. Maksud saya begitu. Jadi yang terlalu dipaksakan sehingga nanti akhirnya merugikan banyak orang. Apalagi memang tadi hukumnya sunnah muakkad. Nah, Ustaz, kalau misalkan pembagiannya itu bagaimana, Ustaz, ya? Pendistribusian kan tadi kan kita sudah membahas ada lembaga-lembaga. Ya, tentu kan biasanya kita per RT, per RW itu atau di masjid-masjid kan kita biasa kaum muslimin ke sana nih. Ibu-ibu, mama kan biasanya ya ke masjid buat ngambil. Kalau misalkan masjid nggak motong hewan kurban, nah masyarakat ngambil dagingnya kemana nih, Ustaz? Ya, untuk masalah pendistribusian itu gimana? Masalah distribusinya serahkan nanti kepada pihak yang menerima uang kurbannya ya. Nanti kalau pas dipotongnya di mana itu teknis lah. Bisa istilahnya ditanyakan kepada si penyelenggara ya yang menerima uang untuk dijadikan hewan kurban dari mudhohi itu. Nanti tanyakan aja. Misalnya JC nih menerima hewan kurban dalam bentuk uang yang akan dikonversi menjadi hewan kurban dipotong bersama rumah zakat. Ya nanti tanya ke JC. Dapatnya apa gitu. Bagi mudhohinya. Dan jelas nanti rumah zakat didistribusikan, tetap distribusikan dalam bentuk, kalau rumah zakat biasanya kornet, bentuk kemasan kornet kaleng gitu ya. Jadi bukan daging merah habis dipotong segar begitu dibagi, enggak. Sudah bentuk kornet. Kalau rumah zakat biasanya ya, yang saya tahu rumah zakat itu kornet. Gitu Ustaz Bobi. Iya, jadi tentunya Mitra JC Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Kiki, bahwasannya berkurban itu tetap kita laksanakan, tapi juga dengan protokol kesehatan, dengan protokol yang sudah ada demi mencegah tersebarnya virus COVID-19 atau terciptanya klaster
baru. Jangan Ustaz, ya. sampai ada Jangan nih. sampai ada, karena bisa menjadi fitnah Gara-gara bagi itu. umat muslim Dari sendiri ya. Nanti, kita sendiri. wah ini nih, gara-gara gitu kan nggak mungkin ya. Iya, artinya Nggak lucu hindari lah, lah. Ustaz. Gitu. Hindari. Kita kan ini syiar yang baik itu. Dan opsinya adalah ketika memang kita mau berkurban Mitra JC, salah satu di Jakarta Utara ini yaitu Jakarta Islamic Center, tentunya membuka ya penyelenggaraan hewan kurban Iya, tetap bekerjasama dengan rumah zakat. Cuman Mitra JC nggak melihat langsung potongannya. seperti kemarin-kemarin ya, Sobat. Biasanya kan kita di plaza yang potong rumah kurban, zakat. kita potong sendiri segala macam, nanti masyarakat datang dan semisalnya. Tapi untuk tahun ini tidak bisa terlebih dahulu karena tentunya khawatirnya ya terjadi klaster baru dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang sudah terlanjur ada hewan kurbannya, Nah, yang sudah terlanjur dari hewan kurbannya, tetap potong dengan protokol kesehatan Kesehatan. COVID-19 dan koordinasi dengan Satgas COVID setempat dengan pihak aparat terkait itu. Nah, jadi ya kalau misalkan kita Udah udah beli terlanjur, gitu, udah udah terlanjur terlanjur, mau ya mau udah pengen terlanjur. udah ada kambing nih ya udah Iya. potong sendiri. Pemerintah udah buat anjuran, Hmm. tidak boleh motong di zona merah. Tapi masyarakat tetap ada yang ya Nah, kalau telanjur itu udah, gimana? Itu ya. tadi solusinya. Tetap dipotong dengan protokol kesehatan. Jadi protokol visualnya di COVID-19. hand sanitizer dulu ya. Pakai pokoknya pakai apa namanya? Ya. Hand gloves gitu ya, bersama masker dan sepatu boot supaya memang supaya tidak menular. Kok ribet sih ya? Memang seperti ini gitu ya. Jadi, Kondisinya kondisi seperti ini yang mengharuskan kita beda. harus seperti ini agar tidak menyebar virus COVID-19 Dan penyakit hewan. dan penyakit hewan tadi zoonosis ya. Penyakit hewan zoonosis nih. Zoonosis ya, bukan zoonosis. Nah, Ustaz, mungkin ada lagi yang disampaikan terkait berkorban di tengah pandemi kepada Mitra JIC tentang hal ini, Ustaz? Ya, tidak ada yang perlu disampaikan. Kayaknya cukup. Lebih yang jelas tetap kurban ini adalah ibadah di hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Ya, Tasyrik jadi 3 hari setelah itu, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi Mitra JIC silakan kalau ingin berkorbanlah, niatkan memang tidak ini ibadah. Apapun yang kita bicarakan ibadah. Karena ibadah maka itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Kalau kita punya kemampuan itu sebab. Iya, jadi Mitra JIC Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ya tentunya bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih ibadah kurban tentunya memiliki kelebihan. Jangan lupa untuk senantiasa berkurban, Ustaz ya. Ya. Berkurban, dan Jakarta Islamic Center juga membuka penyelenggaraan hewan kurban bekerja sama dengan rumah zakat yang nantinya akan mendistribusikan daging hewan kurban secara dengan protokol kesehatan yang tentunya insya Allah bebas COVID-19. Ya, amin. Ya, Insyaallah. baik Mitra JIC Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah memasuki menit-menit terakhir di program kita pada pagi hari ini. Dan mitra yang dirahmati Allah, bahwasannya yang menjadi catatan penting buat kita, seperti Ustadz kita disampaikan, di masjid-masjid tidak boleh menerima hewan kurban. Seharusnya. Seharusnya ya. Seharusnya tidak boleh menerima hewan kurban, tapi boleh menerima uang kurban yang nantinya akan dibelikan hewan kurban dan dipotong secara sesuai dengan prosedur COVID-19. Nah, mungkin itu Mitra JIC, dan untuk Mitra JIC yang tinggal di sekitar Jakarta Utara, Bobby Khalid mengingatkan kembali bahwasannya Jakarta Islamic Center menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Tidak langsung ya, secara tidak langsung. Bersama rumah zakat yang nanti akan didistribusikan untuk para jemaah yang ya, dan JIC menerbitkan buku pedoman kurban di tengah pandemi. Ya, ada insya Allah kan beberapa hari lagi akan di-launching. Ya, insya Allah beberapa hari lagi. Udah ada buku yang diterbitkan oleh JIC. Di-launching lah. Di-launching. Nah, ini pra-launching nih. Promosi dari saya sekalian. Iya, Masya Allah ya. Nanti mungkin launchingnya bisa di-sharing juga. Oh iya, bisa. Ya, harusnya hari ini enak nih. Oh, iya. Cuma lagi bersiap. Iya. Ya. Baik, Mitra JIC Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak Ustadz Kiki sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Mitra JIC Allah, akhirnya kami pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Adanallahu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.